Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur. Salam sehat. Belusuan kita kali ini sampai di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sini ada satu situs yang cukup terkenal, yaitu situs Pendopo Agung Trowulan. Ini kita ketika mau memasuki area situs disambut oleh gapura Candi Bentar, yaitu gapura yang tipe gapura tidak beratap. Ini gapura baru dulur ya, jadi gapura Candi Bentar tapi buatan baru. Situs ini dibangun oleh Kodam 5 Brawijaya karena dipercayai. Jadi dulunya ini sebenarnya sebelum ada situs ini ditemukan beberapa puluh, kalau tidak salah ada 36 umpak batu gitu ya, yang berjajar rapi, sehingga diyakini bahwa di sini dulu terdapat suatu bangunan, bisa dibilang suatu pendopo yang besar gitu, dan itu diyakini berasal dari kerajaan Majapahit, karena memang di sini dulu diyakini sebagai pusat dari kerajaan Majapahit. Itu kelihatan pendoponya. Jadi pendoponya itu bangunan baru dulur ya, cuman di tiap-tiap tiang itu ada umpak yang bisa dibilang peninggalan masa lampau. Dan itu di depan itu ada patung Raden Wijaya yang dilengkapi dengan payung songsongnya, yang berdiri tegap dengan memegang gada gitu dulu ya. Ini ada prasasti dari pembangunan pendopo ini. Ini belajar dari dinasti Majapahit, kami putra-putri bangsa Indonesia bertekad dan berkomitmen agar Indonesia tetap jaya dan selanjutnya. Jadi ini ditulis pada tahun 2008 dan ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan, Pariwisata, Gubernur Jawa Timur, Pangdam Brawijaya, Bupati Mojokerto, tokoh lintas agama, budayawan, dan pejabat-pejabat di Mojokerto. Dan di sini ada arca setengah badan, yaitu diyakini perwujudan dari Mahapatih Gajah Mada, tokoh yang terkenal dengan sumpah palapanya gitu ya. Ini yang membangun adalah Korps Polisi Militer pada tahun 86. Dan di sini terpahat dari sumpah Amukti Palapa. Lamun huwus kalah Nusantara, isun Amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dombo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun Amukti Palapa. Yang kalau diartikan tidak salah berarti bahwa beliau Sang Mahapatih Gajah Mada bertekad tidak akan berhenti berpuasa sebelum Nusantara berhasil disatukan, dan akhirnya sumpah tersebut berhasil diwujudkan dengan bersatunya Nusantara di dalam wilayah Kemaharajaan Majapahit. Kita jalan-jalan lagi dulur ya. Di sini kita disambut dua buah pohon beringin kiri dan kanan yang ditanam oleh Gubernur Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya. Ini ada patung dari Raden Wijaya. Beliau mengenakan mahkota, berdiri tegap dengan tangan kiri memegang gada dengan payung songsong.
wangi jare ayah. Dan di sini ada semacam kebun binatang mini berisi beberapa ekor burung merak. Cantik ini dulu ya. Merak hijau ini ya. Dan beberapa burung jalak. Dan sini ada beberapa tinggalan beberapa panel-panel batu umpak kecil dan besar. Jadi semuanya ini mengandung filosofi itu ya. Dan memang di sini diyakini dulu merupakan pendopo agung dari Kemaharajaan Majapahit. Dan ini batu umpak yang cukup besar, yang kemungkinan besar sudah dipindah ini tuh ya, bukan di tempat aslinya lagi. Dan ini ada suatu semacam lingga. Kalau ini menurut saya sih mirip ke gancangan gajah ya dulur, karena memang kendaraan para bangsawan Majapahit, para raja pada waktu itu adalah gajah. Dan ini beberapa panel-panel batu, beberapa umpak kecil juga. Kita coba jalan-jalan lagi dulur ya. Ini bangunan pendoponya cukup luas. Dan di sini biasanya kalau hari libur ramai sekali dengan pengunjung. Ini kita sedang berada di dalam pendoponya. Jadi ini kurang lebih bangunan pendopo pada waktu Kerajaan Majapahit berdiri ya semacam ini dulu ya. Ini merupakan kurang lebih sama semacam ini. Dan ini adalah situs umpak yang ditemukan berjumlah 36 buah yang akhirnya direkonstruksi dengan tiang penyangga dari kayu, dijadikanlah pendopo. Dan disinilah dipercaya dan diyakini bahwa Sang Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapanya. Jadi ini merupakan saksi bisu sejarah dari tumbuhnya sebuah kerajaan besar, kemaharajaan besar, yaitu Majapahit, yang bisa menguasai seluruh Nusantara, bahkan hampir seluruh Asia Tenggara. Dan ini foto-foto lama. Nah, inilah patung, kepala patung dari batu yang diyakini sebagai perwujudan dari Sang Mahapatih Gajah Mada. Dan di sini ada relief-relief. Nah, ini kita bisa melihat raja-raja Majapahit, yaitu yang terakhir adalah Bathara Prabu Girindrawardhana, memerintah tahun 1478 hingga 1487. Beliau adalah Raja Majapahit terakhir setelah beliau menggulingkan Prabu Kertabumi, dan dia memindahkan ibu kota dari Trowulan ke Kediri. Lalu Prabu Kertabumi, Raja ke-12 yang sangat terkenal sebagai Prabu Brawijaya kelima. Lalu ada Prabu Wikramawardhana atau Bri Pandan Salas, hanya memerintah selama 2 tahun. Sebelumnya ada Prabu Hyang Purwawisesa, memerintah selama 10 tahun, atau Bri Wengker III.
Lalu sebelumnya ada Prabu Raja Sawardana beri pamotan, dan ada semacam kekosongan ini ya, jadi dulur ya. Jadi di antara tahun pemerintahan Prabu Raja Sawardana dan Prabu Hyang Purwasisa itu ada kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Lalu sebelumnya ada Prabu Kertawijaya yang memerintah tahun 47 hingga 1451. Jadi memang di masa-masa ini kerajaan Majapahit mulai mengalami kesurutan karena perang Parekrek atau perang yang tidak berkesudahan, dulur ya. Ini adalah gambaran dari Sang Mahapati Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya. Ini nama-nama Pangdam 5 Brawijaya mulai yang 1 hingga ke 46. Ini relief penobatan Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit. Nah, ini ada Raja ke-7, Ratu Bathara Setri Brindoho. Lalu sebelumnya ada Prabu Setri Dewi Suhita. Lalu ada Prabu Wikramawardhana. Lalu ada Prabu Rajasa Negara atau Hayam Wuruk. Lalu ada Prabu Tribuna Tunggadewi, sang ibunda dari Hayam Wuruk. Lalu ada Prabu Jayanegara dan Prabu Kertarajasa Jayawardhana, maaf. Jadi di masa Raja Hayam Wuruk inilah Majapahit mengalami masa keemasannya. Mungkin kita bisa jalan-jalan lagi, dulur ya. Oke, dulur. Mungkin sekiranya cukup di sini dulu jumpa kita. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain tempat. Tetap sehat agar kita bisa belusuan lagi dan jalan-jalan lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.